Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, baik yang hari ini sedang berada dalam masjid ataupun yang sedang menyaksikan FB LKI atau live streaming FB LKI atau YouTube LKI Lamongan, semoga Allah cintai dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, dan tentunya dengan nikmat umur yang masih panjang, umur yang kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan begitu banyak nikmat-nikmatnya yang saya sebutkan tadi, semestinya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau para sahabat itu dalam rangka menuntut ilmu atau mempelajari tafsir Al-Quran, apabila Rasulullah menyampaikan itu, paling tidak dia itu belum 5 ayat sudah dipraktekkan. Dan dalam menuntut ilmu itu, para sahabat itu saling berdekat-dekatan. Apabila dalam pembahasan materi ilmu itu di bawah pohon, itu sampai kalau daun jatuh dari atas itu sampai berguguran di atas pundak-pundak para sahabat, saking mengetahui fadilahnya dalam menuntut ilmu, saling berdekat-dekatan untuk berdekatan dengan Rasulullah. Baik, dalam kajian malam ini adalah tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma assalatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al haizi maratibil fakhari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Sya'ban, yang mana dalam bulan Sya'ban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdoa mendapatkan keberkahan dalam bulan Sya'ban itu sendiri. Dan di dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tidaklah melakukan sebuah amalan puasa lebih banyak daripada amalan puasa dalam bulan Sya'ban. Maka ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan kesempatan umur dan juga keimanan serta keislaman, istiqomah dalam menjalankannya. Kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Sya'ban ini. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka anta ayyam." Sesungguhnya kalian itu kumpulan hari. Fa idza dhahaba yaumuka, apabila satu hari telah lewat darimu, zahaba ba'duka,
maka bagian dari kiri kita juga telah hilang. Detik itu mengurangi menit, menit pun mengurangi yang namanya jam. Maka setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya yang telah kita lalui itu mengurangi jatah kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr sampai-sampai menegaskan wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semua fi khusrin, lafi khusrin, sungguh dalam kerugian, kecuali mereka yang mampu memanfaatkan waktu itu dengan beriman kepada Allah, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Maka kita di sini bukan hanya sekedar duduk, bukan hanya sekedar meluangkan waktu luang saja, tapi kita di sini amalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk saling menasihati. Saling menasihati di dalam kebenaran dan juga kesabaran dalam istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 117. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-116, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan orang-orang Nasrani, ittakhadallahu walada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengambil anak. Jadi mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Subhanah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, kita jumpai di dalam Al-Qur'an kalimat ataupun kata subhanah atau subhanallah itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada hal-hal yang misalkan keajaiban atau keindahan, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat subhanah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan bantahan dari kalimat-kalimat jelek, kalimat-kalimat buruk dari mereka orang-orang kafir. Di sini dikatakan wa qalu takhadallahu walada, Allah telah mengambil seorang anak. Maka subhanah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan lihat pemandangan, masya Allah, gunung, melihat pemandangan apa, melihat nikmat yang besar, kita mengucapkannya bukan subhanah, bukan Maha suci Allah, bukan subhanallah, tapi apa? Masya Allah, masya Allah. Kita melihat anak yang lucu, kita melihat keluarga yang bahagia, kita mengucapkannya masya Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang melihat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah, kemudian dia tidak mengucapkan masya Allah, bisa jadi itu merupakan kunci penyakit ain masuk di dalam orang tersebut. Kemarin masya Allah, kemarin itu kami meruqyah orang di Sulawesi. Saya waktu itu di Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian ada teman saya, istrinya itu 3 kali hamil, 3 kali hilang janinnya. 3 kali hamil, 3 kali hilang janinnya. Jadi setiap umur 3 bulan langsung hilang janinnya. Setiap umur 3 bulan langsung hilang janinnya. Setelah kami ruqyah, kemudian kami dapati bahwa salah satu penyebab dari hal tersebut adalah ain dari saudaranya sendiri. Ada iri, hasad kepada teman saya itu, sehingga masuk di situ yang namanya ain ditambah sihir juga. Jadi lengkap sudah. Maka ketika kita mendapati sebuah kenikmatan, keajaiban dari Allah, kita mengucapkan masya Allah, masya Allah. Adapun subhanallah adalah ungkapan yang kita gunakan untuk membantah dari omongan-omongan jelek, perkataan-perkataan yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun.
Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dengan gamblang bahwasanya lahu ma fis samawati wal ard, milik Allah sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu zat pun yang berhak memiliki, mengatur yang ada di langit dan juga bumi. Nah, kalau seandainya sebagaimana yang mereka katakan Allah memiliki seorang anak, maka anaknya juga berhak untuk mengatur dunia ini. Anaknya juga berhak untuk mengatur apa yang ada di langit. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kulullahu qanitun, semua yang ada di langit dan juga ada di bumi qanitun. Kemarin qanitun kita telah pelajari, salah satu artinya adalah muti'un, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yakin terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala rububiyahnya itu melingkupi semua yang ada di alam semesta ini. Sang pengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Sang pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga, kemudian yang mempermudah semua masalah kita itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini yang dia bisa melakukannya kecuali itu merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard, dialah Allah badi', artinya khaliq, sang pencipta. As-samawati wal ard, langit-langit dan juga bumi. Nah, ini perbedaan antara langit dan bumi. Kalau langit, Allah Subhanahu wa taala menggunakan jama' di sini. As-samawat, artinya langit bukan cuman satu. Dan telah kita ketahui langit jumlahnya 7. Langit jumlahnya 7. Langit pertama, kedua, ketiga. Yang di atas kita sekarang itu langit pertama, belum langit ketujuh. Jadi dalam sebuah riwayat hadis itu dijelaskan bumi itu memiliki kubah. Bumi itu memiliki kubah. Jadi melengkung begitu kubahnya. Itu bumi. Yang namanya kubah itu menutupi apa yang di bawah atau apa yang di dalam. Kubah itu menutupi, misalkan kubah masjid. Kubah masjid itu menutupi tengah-tengahnya begini, jadi menutupi semua, atau hanya atasnya saja. Maksudnya hanya menutupi apa yang ada di bawahnya saja. Yang ada di bawahnya saja. Dan di dalam riwayat disebutkan bahwasanya bumi itu memiliki kubah. Kubah bentuknya melengkung. Dan bumi merupakan inti dari alam semesta. Inti dari alam semesta itu bumi ini. Kalau mau diperdetail lagi, intinya yaitu di Ka'bah. Jadi Ka'bah langsung naik ke atas Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah sebuah rumah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menaruh Al-Qur'an dahulunya. Jadi Al-Qur'an diturunkan Allah secara utuh ke dalam Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah di langit pertama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, 1 ayat, 2 ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Badi'us samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan juga bumi. Wa idza qada amran, dan ketika Allah Subhanahu wa taala qada, itu menetapkan sebuah amron perkara, fa innama, maka sesungguhnya yaqulu, Allah hanya bilang kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka jadi hal tersebut. Masya Allah. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita melihat keajaiban yang Allah nampakkan di hadapan kita. Mungkin kita lihat ada orang yang luar biasa kuatnya, tapi seketika itu juga Allah cabut kekuatan dari dirinya. Orang kaya langsung dihilangkan kekayaannya. Orang cerdas mungkin langsung bodoh seketika itu. Ada juga cerita di Timur Tengah sana. Ceritanya itu seorang anak yang tidak hafal Al-Quran sama sekali. Tidur pak, anak ini tidur. Bangun tidur hafal 30 juz. Masya Allah. Bangun tidur hafal 30 juz. Pengen pak?
Turu-turu tangi hafal 30 juz, Masya Allah. Kalau kita ya Allah sehari belum tentu 1 halaman hafal. Setengah halaman terus bombon. Ini bangun tidur langsung hafal 30 juz. Maka ketika Allah menginginkan sebuah hal, menghendaki sebuah hal, kun, dikatakan Allah kun, jadilah, fayakun, langsung seketika itu jadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah, yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Kita ini siapa? Kita nggak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan bodoh, kita lahir dalam keadaan lemah, miskin, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pun begitu. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun sama. Karena semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah. Maka yang diberikan amanah ilmu, manfaatkan ilmu tersebut, amalkan ilmu tersebut. Yang diberikan Allah amanah kekuatan, kita gunakan kekuatan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan amanah harta, maka harta itulah kita jadikan untuk membangun rumah kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina la ya'lamuna, dan telah mengatakan alladzina, orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui. Siapa di sini orang-orang yang tidak mengetahui? Maka disebutkan di sini orang-orang yang tidak mengetahui adalah haula, hada qaulu kufaril Arab. Ini merupakan perkataan orang-orang Arab yang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Qatadah dan Suddi fi tafsiri hadhihi al-ayah. Dalam tafsir ayat ini bahwa la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui adalah mereka orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Apa perkataan mereka? Perkataan mereka adalah mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula yukallimunallah, sekiranya Allah berbicara kepada kami secara langsung. Jadi mirip siapa? Kalau yang telah kita pelajari kemarin. Ya, kok mirip bisa tuh, Pak? Yang kita pelajari kemarin sifat seperti ini mirip sifatnya siapa, Pak? Bani Israel. Yang Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika selesai mendapatkan wahyu di Bukit Tursina, pulang-pulang ke kampungnya, ke umatnya, mereka nggak percaya. Mereka baru percaya ketika apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah ini dibaleni, Pak, diulangi lagi oleh mereka yang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Sekiranya kami akan beriman kepadamu kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kami secara langsung. Au ta'tina ayah, atau engkau mendatangkan kepada kami sebuah bukti. Padahal buktinya banyak sekali. Bukti yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Ada mukjizat beliau membelah bulan, ada mukjizat beliau menyembuhkan mata yang buta, ada mukjizat beliau, banyak sekali mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Laula yukallimunallahu au ta'tina ayat. Kadzalika, seperti itulah qala alladziina min qablihim misla qaulihim, perkataan orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, misla qaulihim, seperti persis seperti perkataan mereka itu. Jadi Pak, Bu, ada kaidah at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu terus mengulang dirinya. At-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah terus mengulang dirinya. Kalau di zaman ini banyak syubhat-syubhat yang ada, maka ketahuilah syubhat yang ada di zaman ini itu sudah terjadi di zaman dahulu dan sudah dibantah oleh ulama-ulama terdahulu. Maka bagaimana cara kita terhindar dari syubhat-syubhat yang ada di zaman ini? Ya kita mempelajari bagaimana mereka para ulama terdahulu mengamalkan Islam ini. Setelah ini akan kita bahas di dalam ayat yang ke 119.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu sama. Tasyabahat, hati mereka itu sama. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun, sungguh kami itu telah menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kami kepada orang-orang yuqinun yang yakin. Jadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun ditunjukkan oleh Allah, sejelas apapun dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak yakin, mereka tidak beriman, tidak akan bermanfaat sama sekali, gak akan percaya. Sedangkan ketika satu tanda saja diberikan kepada orang yang yakin terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan beriman seketika itu juga. Seketika itu langsung beriman. Kenapa? Karena di sini loh, kunci dari penerimaan keimanan seseorang itu ada di hati. Kalau hatinya sudah tidak yakin, bagaimana kita mampu memberikan hidayah irsyad kepada orang tersebut? Jadi hidayah ada dua, hidayah taufik dan juga hidayah irsyad. Hidayah taufik ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan hidayah irsyad kita semua memilikinya, yaitu nasihat yang kita berikan, pengajaran yang kita berikan, ilmu yang kita berikan. Itu merupakan hidayah irsyad. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ayat selanjutnya, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami arsalnaka, telah mengutusmu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan hak. Kemarin perbedaan sidqun, kebenaran, dan juga hakun sama-sama artinya kebenaran. Kalau sidqun itu kebenaran yang masih diragukan oleh beberapa orang. Sedangkan hak itu kebenaran yang tidak diragukan sama sekali oleh semua orang. Jadi sama sekali nggak ada ragu, sampai musuh pun meyakini dan percaya bahwasanya itu benar. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah bil haq, dengan kebenaran yang tanpa ada keraguan sama sekali. Basyiron, kabar gembira, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengamalkan apa yang telah mereka imani. Wa nadhiran, dan juga pemberi nasihat, pengingat kepada orang-orang yang belum beriman. Nah, di dalam ayat ini ada spedal Pak? Enggak ada. Dalam ayat ini, dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya fahada mustamilun 'alal ayat allati jaa'a biha wa yatarji'u ila salasati umurin. Dalam ayat ini ada 3 pembahasan yang sangat penting yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar utusan Allah. Apa yang beliau bawa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bukti dalam ayat ini. Yang pertama adalah fi nafsi irsalihi, di dalam apa yang Rasulullah SAW bawa, yaitu Al-Quran. Kalau kita orang Indonesia itu tidak terlalu mampu membedakan antara bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran dengan bahasa Arab yang dipakai orang-orang Arab sana, nggak terlalu bisa. Tapi orang-orang Arab, saya dapat cerita dari Ustadz saya, Ustadz Rashid Ridho Bashir, Allah yahfaduhu hifdhan taman. Beliau itu punya teman, kemudian temannya ini naik bis Pak, temannya ini naik bis. Waktu pas beliau naik bis, temannya ini naik bis, karena di sana di Mekah sana ngomong pakai bahasa Fusha. Bahasa Fusha itu bahasa bakunya orang Arab, bukan bahasa daerah Pak. Bahasa Fusha itu bahasa baku, bahasa murninya orang Arab. Kalau kita bahasa Indonesia bahasa baku, misalkan, iya Pak silakan, saya akan menunggu di sini, silakan kamu pergi ke pasar. Kaku mboten? Kelihatan asing nggak di telinga kita kalau kita pakai bahasa seperti itu? Iya Pak silakan kamu pergi ke pasar, saya menunggu di sini. Kau kan? Kalau biasanya yang kita pakai itu, ya silakan pergi ke pasar, saya tak nunggu di sini, ya kan begitu, disingkat-singkat. Nah orang Arab pun begitu, sama seperti kita.
Kalau kita mendengar ada orang Indonesia ngomong pakai bahasa bakunya Indonesia yang sesuai dengan kaidah ngomong Indonesia, kita agak asing dengan bahasa itu. Orang Arab pun begitu. Ketika mereka mendengar bahasa Arab yang fusha, yang baku, mereka juga asing dengan hal itu. Dengan bahasa itu mereka asing. Mereka makanya bahasa amiyah kok. Wenroh mau kemana? Padahal aslinya min ila ilaina taruh, mau kemana kamu pergi, disingkat jadi wenroh. Air ini bahasa Arabnya alma, maun air. Kalau orang-orang sana bahasa pasarannya moya, jauh beda. Maka orang Arab ketika mendengar bahasa baku, salah satu temannya ustadz saya ini ketika naik bis ngomong pakai bahasa fusha. Orang Arab dengar, kemudian ditanya, ayu ayatin takro, kamu baca ayat apa? Kamu baca ayat apa? Padahal hanya sekedar ngomong bahasa Arab fusha, tapi dikira baca Al-Quran. Nah, apalagi ketika orang Arab membaca Al-Quran, mereka akan benar-benar tahu bahwasanya Al-Quran ini, bahasa yang ada di dalam Al-Quran ini bukan bahasanya manusia. Terlalu tinggi bahasanya. Sampai ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu ayat saja. Yang pertama satu surat, gak mampu satu surat, satu ayat saja sudah. Tapi gak ada yang mampu. Itulah mukjizat yang pertama. Jadi penegasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar seorang utusan dari Allah. Yang pertama adalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Ini bukti paling nyata. Bukti paling nyata yang tidak ada sama sekali orang yang meragukan Al-Quran itu kalamullah. Gak ada yang meragukan. Sampai orang kafir itu cuman pura-pura, mereka cuman pura-pura meragukan Al-Quran. Padahal mereka yakin Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Yang kedua adalah fi siratihi wa hadihi wa dullihi. Kalau orang yang membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau sebelum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai julukannya Al-Amin, yang terpercaya. Pokoknya akhlaknya paling tinggi, kepercayaannya paling tinggi. Ketika kita menitipkan sesuatu pasti aman. Ini siapa? Rasulullah sebelum diutus menjadi Nabi. Maka orang yang mengetahui sejarah biografinya Rasulullah, sirah Nabi atau biografi Nabi, akan mengetahui tidak akan mungkin ada manusia yang memiliki akhlak, memiliki kewibawaan, memiliki ilmu sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau masya Allah ketika waktu itu orang-orang Quraisy sedang berdebat siapa yang akan menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Siapa yang akan menaruh Hajar Aswad di tempatnya? Yang dipanggil siapa? Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau belum diutus menjadi Nabi. Dipanggil kenapa? Karena terpercaya mampu menyelesaikan semua masalah dengan bijak. Nah, saya sekarang enggak kok. Sekarang yang salah yang benar yang salah. Yang benar yang salah yang dipenjara. Masya Allah. Seperti inilah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak beliau, kewibawaan beliau, kebijaksanaan beliau sebelum diutus menjadi nabi itu bukan akhlak seorang manusia biasa, tapi akhlak seorang nabi. Kalau kita baca sirah ini, biografinya Nabi sebelum diutusnya beliau, kita akan paham bahwasanya itu bukan manusia biasa. Itu ciri-ciri seorang nabi. Misalkan Pak, kita pernah kenal sama satu sosok. Beliau sudah meninggal, Allah yarhamu rahmatan wasi'ah. Ustaz Sofi Muallim. Bagaimana akhlak beliau, masya Allah. Kita kenal semua dengan beliau. Yang ketika beliau meninggalkan kita kayak kangen, kayak rindu dengan beliau. Kenapa? Akhlaknya luar biasa. Keimanannya, ketakwaannya. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya para sahabat dahulu ketika ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh nggak ada yang bisa move on. Waduh, bahasa anak muda ini. Nggak ada yang bisa apa istilah move on itu, Pak?
Melupakan Nabi SAW nggak ada yang bisa melupakan. Teringat terus. Sampai Bilal radhiyallahu anhu wardohu nggak ada waktu ketika itu di Madinah ataupun Mekah yang waktu itu semuanya menangis kecuali 2 waktu. Yang pertama meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah azannya Bilal setelah peninggalan Nabi SAW. Jadi Bilal setelah Nabi SAW meninggal, Bilal nggak berani azan lagi, Pak. Nggak berani. Kenapa? Setiap kali azan teringat Nabi. Setiap kali azan teringat Nabi, nggak bisa azan. Akhirnya balik ke kampung halaman. Kampung halamannya jauh, saya lupa tempatnya, jauh. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu mimpi. Sekian lamanya tidak pernah mengunjungi Makkah, kuburan Nabi SAW. Suatu ketika Bilal mimpi, dan Bilal radhiyallahu anhu ardahu mimpinya adalah bertemu Nabi, bertemu Rasulullah SAW. Di mimpi beliau Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, lama kamu gak ziarah kepadaku. Masya Allah, lama kamu gak ziarah kepadaku. Setelah itu Bilal bangun tidur langsung nangis sejadi-jadinya. Setelah nangis besoknya langsung berangkat ke Mekah untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW. Di Madinah untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW. Di situ waktu itu masih ada Abu Bakar, masih ada Umar radhiyallahu anhum warḍahuma. Abu Bakar minta, ya Bilal, mumpung kamu sekarang di sini silahkan adzan. Nggak mau, Pak. Disuruh Abu Bakar, nggak mau. Disuruh Umar, ya Bilal, mumpung kamu sekarang di sini silahkan adzan. Nggak mau juga. Baru ketika ketemu dengan 2 cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain, disuruh oleh Hasan dan Husain, wahai pamanku Bilal, kami kangen dengan azanmu. Maukah kamu azan? Dilihat wajah Hasan, kemudian dilihat kakinya Husain, bolak-balik melihat wajah Hasan, melihat kakinya Husain. Kenapa? Wajah Hasan mirip dengan wajah Nabi SAW. Kakinya Husain mirip dengan kakinya Nabi SAW. Karena beliau berdua ini yang meminta, akhirnya Bilal memberanikan diri untuk adzan. Setelah itu ketika Bilal adzan, naik ke atas bagaimana adzannya beliau, karena belum ada mic seperti di zaman kita sekarang. Adzan ke atas, saat mengumandangkan azan, orang-orang yang mendengar azannya Bilal sampai mempertanyakan, apakah Rasulullah SAW kembali hidup? Apakah Rasulullah saat ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Mendengar azannya Bilal. Saat itu semua orang menangis dan Bilal tidak selesai azannya karena nggak kuat. Dan ini kerinduan mereka para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhlak beliau luar biasa. Akhlak beliau luar biasa. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah gambaran apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Semuanya. Yang ketiga adalah dari syariat Islam. Kita tahu orang-orang Arab zaman dahulu itu mereka dikenal dengan qaumun ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Hatta Nabi kita Muhammad SAW pun nggak bisa baca. Gak bisa baca. Bagaimana orang yang gak bisa baca kok bisa, misalkan kalau memang Al-Quran ini karangan beliau sendiri, kok bisa mengarang Al-Quran sebegitu indahnya, padahal beliau gak bisa baca. Dan yang ketiga yang membuktikan bahwasanya beliau memang utusan Allah adalah syariat Islam ini. Apa yang beliau sampaikan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, jelaskan melalui lisan beliau, itu sempurna, gak ada kurangnya sama sekali. Puncak dari kesempurnaan sebuah aturan adalah Islam ini. Puncak dari kesempurnaan kebijakan adalah Al-Quran ini. Maka kalau kita mau meraih dari puncak ketenangan, keamanan, kesejahteraan, ya ini Al-Quran ini loh kita amalkan. Tapi sayangnya Masya Allah, sayangnya kita itu mau mengamalkan Al-Quran di zaman ini, di negara ini, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Kenapa saya katakan susah, Jal? Ada orang mencuri, jenengan
bawa, potong tangan langsung. Gimana? Responnya gimana? Ada orang berzina, ayo berzina, rajam, dikubur misalkan, dilempar sama geger Indonesia geger, dicap radikal, cap ini. Padahal itu hukum Islam, dan syariat Islam adalah puncak dari sebuah aturan. Gak ada aturan yang lebih bagus, yang lebih baik, lebih sempurna kecuali aturan yang sudah ditetapkan Allah dalam syariat Islam. Nah ini loh, syariat Islam ini loh, sampai membawa yang awalnya Arab itu negeri misalkan terbelakang, bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia, sampai seperempat dunia disejahterakan oleh Islam itu sendiri. Seperempat dunia, nggak main-main loh. Siapa yang mengira misalkan Sedayu, Pak? Sedayu misalkan, Sedayu ini apanya sih dari Indonesia ini? Desa terpencil misalkan, nggak dipandang di misalkan Istana Negara, sama sekali nggak pernah disebut desa Sedayu Lawas, nggak pernah disebut. Tapi tiba-tiba menguasai seperempat dunia. Atau orang-orang Badui sana, orang-orang pedalaman Kalimantan, tiba-tiba teknologinya tinggi, tiba-tiba peradabannya jadi maju. Kok bisa? Maka ini loh syariat Islam ini loh, peraturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui Al-Qur'an dan hadis, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang menganggap Islam itu enggak relevan di zaman kita, kata siapa Islam itu enggak relevan di zaman kita, enggak cocok di zaman kita? Justru Islam itu dari awal sampai nanti di akhir zaman itu yang paling cocok dan paling relevan. Gak percaya, praktekkan dulu. Sejahtera satu dunia insya Allah. Pasti sejahtera kalau kita praktekkan Islam ini. Makanya sampai dikatakan dalam riwayat itu, cerita atau kisah tentang Imam Mahdi, kan sampai nanti di zamannya Imam Mahdi itu tidak ada satu orang pun yang mereka itu ingin mendapatkan zakat. Gak mau, pokoknya mereka gak nerima zakat. Bingung mereka, zakatku kita kasihkan kemana? Saking sejahteranya syariat Islam ditegakkan saat itu. Imam Mahdi, Masya Allah. Bayangkan, satu syariat saja insya Allah kita akan melakukan syariat itu di bulan Dzulhijjah, waktu kurban. Satu syariat saja, Idul Adha, kurban. Bagaimana bahagianya orang-orang Jawa, makan daging, dibagikan daging. Orang yang awalnya nggak pernah makan daging, 1 tahun sekali mereka mendapatkan daging. Itu baru satu syariat yang dilakukan, belum syariat-syariat yang lain. Coba kita praktekkan syariat-syariat yang lain. Misalkan, mohon maaf, misalkan Pak Rosid nih, misalkan Pak Rosid sering bersin. Kita amalkan syariat yang sudah ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza atasa ahadukum fahamidallah, apabila ada seseorang di antara kalian yang bersin, fahamidallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban bagi kita yang mendengarkan ucapan alhamdulillah itu mendoakan dengan doa yarhamukallah. Dengan catatan kita dengar ucapan alhamdulillahnya. Tapi kalau kita nggak dengar ucapan alhamdulillahnya, gimana kita mau jawab yarhamukallah? Maka di dalam sunnah ini adalah ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillahnya, hamdalahnya itu dengan keras, sampai saudara-saudara di sekitar kita itu dengar. Biar apa? Biar kita mendapatkan doa mereka dan kita juga mendoakan mereka dengan jawaban doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Abu Dawud rahimahullahu taala, salah satu imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau suatu ketika pernah naik kapal, Pak. Di waktu beliau naik kapal sudah agak ke tengah kapalnya sudah agak ke tengah. Kemudian beliau mendengar ada orang yang bersin di dermaga. Jadi kapalnya sudah ke tengah, beliau mendengar ada orang bersin di dermaga, mengucapkan alhamdulillah. Apa yang beliau lakukan Imam Abu Dawud rahimahullah taala? Yang beliau lakukan adalah ingin membayar nahkoda, kapten
kapal ini agar balik ke dermaga lagi. Pokoknya ayo balik, tak bayari, bopiroe tak bayari. Akhirnya balik cuman untuk mengucapkan apa? Yarhamukallah. Bayangkan, Masya Allah. Ini syariat yang seandainya kalau kita mengamalkan syariat-syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, walaupun awalnya kita nggak tahu hikmahnya seperti apa, faedahnya seperti apa, tapi nanti kita akan merasakan faedah dan hikmah yang kita dapatkan dari apa? Syariat Islam yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq, dengan kebenaran yang tanpa keraguan, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan, wala tusalu an ashabil jahim, dan kamu wahai Muhammad la tusal, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ashabil jahim, dari perkara ataupun nasib mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka, tapi dengan syarat, karena dalam ayat ini kita perhatikan basyiron, apa tadi artinya? Pemberi kabar gembira, nadhiron pemberi peringatan. Ketika kedua ini sudah kita lakukan kepada saudara kita, sudah kita berikan haknya saudara kita, sudah kita nasihati dia, sudah kita dakwahi dia, kemudian dia tetap tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, maka la tus'alu an ashabil jahim, kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kenapa? Ya sudah kita dakwahi kok, sudah kita nasihati. Beda cerita ketika kita melihat saudara kita, keluarga kita, teman kita dalam kemaksiatan misalkan, dalam hal yang salah misalkan, kita biarkan saja, nggak pernah kita nasihati, nggak pernah kita ingatkan. Justru itu nanti yang akan dapat pertanyaan adalah diri kita. Di samping dia mendapatkan pertanyaan, kita juga akan mendapatkan pertanyaan tentang hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita semua, menerima taubat-taubat kita, istighfar kita dari kekurangan yang kita belum sempurnakan dalam mengamalkan syariat Islam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan istiqomah dalam berusaha untuk menyempurnakan syariat Islam yang kita amalkan ini. Allahumma amin. Sampai dalam ayat ini, insyaallah kita akan lanjut di ayat yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, demikianlah Bapak-bapak Ibu kajian tafsir pada malam hari ini. Kita buka sesi tanya jawab, dan acungkanlah untuk kalau ada pertanyaan kita break dulu untuk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Ini Ustaz, saya awali dulu buka pertanyaan. Ini dalam ayat berapa tadi? Ada idza qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Biasanya ada seseorang itu kalau membuat katakan membuat sesuatu yang agak sulit, biasanya dia juga mengatakan bismillah kun fayakun. Bolehkah orang itu mengatakan seperti itu dalam membuat apa bangunan atau apa yang dikasih jarak waktu yang sangat dekat? Akhirnya dia mengucapkan seperti itu, bismillah kun fayakun, bisa ini boleh enggak? Oh, apa itu mas? Jangan apa namanya, jimat, mantra gitu ya. Mantra bismillah kun fayakun, masya Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum orang yang ketika ingin membuat sesuatu, melakukan hal yang istilahnya sulit atau bahkan mustahil, kemudian dia mengucapkan bismillah kun fayakun. Bismillah kun fayakun. Wallahu a'lam, jawabannya wallahu a'lam, karena memang tidak ada sama sekali dari Nabi SAW ketika melakukan sebuah amalan kemudian bilang kun fayakun, sama sekali nggak pernah ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Karena kun fayakun itu memang berasal dari Al-Quran, dan itu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin menciptakan sesuatu atau menghendaki sesuatu. Adapun ketika kita bilang bismillah kun fayakun, mudah-mudahan itu hanya motivasi diri saja, untuk pendorong diri saja, meningkatkan meningkatkan optimisme. Bismillah, pokoknya bismillah saja, kun fayakun. Dan itu kembalinya insya Allah dalam hatinya juga kun fayakun itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika berkehendak sesuatu kun fayakun, walaupun itu hal yang mustahil ataupun sulit. Nah gitu tuh Pak, insya Allah dalam hatinya juga kepada Allah, kan nggak mungkin dia kemudian kun kun kan nggak mungkin kan, tapi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya. Iya, monggo. Cagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, di sini tadi saya menggarisbawahi, saya mau tanya tentang nadhiron, atau kita memberi nasihat kepada orang untuk menjadi lebih baik. Ya. Nah, di situ yang saya tanyakan Ustadz, apakah bila mana kita sudah menasihati orang tersebut, tapi orang tersebut masih melakukan hal-hal yang seperti sama yang dilakukan tersebut, dalam arti apa yang dilakukan itu sama yang kita nasihati,
kesalahan itu juga sama. Apakah kita sebagai tugas kita itu memperingatin terus, atau setelah kita peringati apakah kita sudah dalam arti selesai dalam tugas itu di dalam keluarga. Yang saya maksud, apakah kita memperingati hal baik itu hanya cuma sekali, atau kita setiap hari melakukan itu, kita harus memperingati beliaunya itu tersebut. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah nasihat ataupun dakwah kepada keluarga, teman atau siapapun itu, yang ketika kita melihat mereka melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man ro'a minkum munkaron, apabila di antara kalian itu melihat munkaron, sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi. Di situ ada kata fa. Fa itu dalam bahasa Arab itu tanpa jeda. Maksudnya seketika itu, ketika dia melihat kemungkaran, ya saat itu dia langsung nasihati, langsung merubah kemungkaran tersebut. Biyadih, dengan tangannya, langsung dengan tangannya. Maksudnya dengan tangan itu bukan berarti langsung mukul, bukan. Dengan tangan bukan berarti langsung mukul. Kemudian kalau dia nggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisan. Fabilisanihi, dengan lisan. Kalau dia dengan lisan, dengan nasihat lisan masih nggak mampu, baru dia menasihatinya dengan hati. Dan kata Nabi, wadzalika at'aful iman. Nasihat kita yang hanya dengan hati kita saja itu merupakan alamat keimanan yang paling rendah. Maka kalau kita ingin dianggap keimanan kita itu tinggi di hadapan Allah, kita nasihatnya terus menerus dengan lisan, paling tidak kita nasihatnya terus menerus dengan lisan. Kalaupun kita nggak mampu, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Bagaimana paman beliau itu dinasihati itu, masya Allah, sama Nabi Muhammad SAW. Terus dinasihati, tapi di akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun begitu, di akhir hayatnya saja itu masih dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku katakan la ilaha illallah, tapi tetap enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau kita mampu untuk menasihati dengan tangan ataupun lisan kita terus melakukan hal tersebut. Kalaupun nggak mampu, ya hidup dengan hati. Tapi itu merupakan alamat lemahnya iman kita, karena tidak mampu menasihati dengan tangan ataupun lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Pak ya. Belum kejawab? Atau belum kejawab ya? Sebenarnya cukup sekali-sekali itu insya Allah sudah cukup. Tapi itu tadi, kalau kita berhenti dari nasihat kepada saudara kita, itu merupakan alamat lemahnya iman kita. Karena Nabi SAW sabdanya seperti itu tadi. Satu kali tapi dia tetap melakukannya lagi, nggak masalah sebenarnya, karena kita sudah menasihati. Adapun kita menasihatinya terus menerus setiap hari, setiap waktu, maka itu lebih baik, dan itu merupakan hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah kajian pada malam hari ini. Semoga membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Adam. Kami selaku pembawa acara, apabila dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah tutup kajian pada malam ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.